menyimak berita-berita yang ada di televisi, yang ada di medsos itu sangat menjengkelkan sekali ya tentang Rohingya ini. Ini kalau tentang kemanusiaan, Indonesia kayaknya juaranya. Karena di Indonesia itu 2009-2015 Indonesia tuh sudah menerima dengan baik warga Rohingya, suku Rohingya yang mendarat di Aceh itu kan. Tapi ya perilaku mereka itu perilaku buruk. Kalau disangkut pautkan dengan mereka berperilaku buruk, tidak tahu terima kasih, tidak tahu adab, tidak tahu sopan santun, karena mereka itu tidak bersekolah. Karena mereka itu tidak pernah bersekolah, terus tidak pernah mendapatkan pendidikan yang bagus gitu kan. Tapi kalau menurut agama Islam, sebenarnya kita beragama aja sudah cukup. Mereka kan orang Islam, beragama aja, mau agama apapun juga sama, karena dalam agama itu, moralitas agama itu tetap tentang kebaikan, tentang adab, tentang sikap, tentang perilaku. Jadi walaupun tidak sekolah, walaupun buta huruf gitu kan, kalau kita menganut suatu agama, saya nggak mau bilang ke Islam ya, karena memang Islam, karena apalagi mereka tuh udah mengaku Islam. Islam itu udah, kalau di paham kami, Islam itu kan sudah jelas agama yang sempurna. Yang namanya sempurna itu berarti dalam perilaku, dalam perbuatan, ya perilaku perbuatan gitu kan. Dalam adab juga udah begitu komplit gitu ya. Jadi tanpa sekolah pun kita udah tahu bagaimana kita cara jadi manusia yang baik, berperilaku yang baik, bermanfaat, berguna untuk sesama gitu kan. Kalau mereka memang mengaku Islam, ya nggak ada alasan untuk beraku tidak beradab gitu. Apalagi kita datang sebagai tamu, tamunya juga tamu tidak diundang. Ya, kalau kita kalau ke rumah orang nih ya, ke tempat orang, walaupun diundang, kita tetap harus menjaga adab loh kepada orang pribumi gitu kan, kepada orang setempat gitu kan. Karena saya juga pernah merasakan tinggal di rumah orang lain gitu kan. Di rumah orang lain ya kita juga harus menjaga sikap, kita juga harus mengikuti peraturan si tuan rumah gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang bilang gini, kok ke Palestina orang Indonesia nggak pernah menghujat, nggak marah-marah, itu beda. Palestina dengan Rohingya ini berbeda apa ya, karakter mereka tuh sangat berbeda. Kalau orang Palestina itu kita sumbang satu potong roti, saya lihat tuh ada anak-anak tuh yang dikasih satu potong roti, dia bilang mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada si pemberi, berterima kasih ke warga Indonesia, berterima kasih kepada yang sudah menyumbang mereka, mensupport mereka, mendoakan mereka. Sikap mereka dan perilaku mereka itu nampak mereka tuh orang-orang yang bersyukur, nampak sekali mereka tuh orang-orang yang beragama. Beda dengan Rohingya ini, begitu mendarat ke Indonesia, mereka tuh disambut dengan baik, diberi makan, tapi perilaku mereka tuh tidak mencerminkan sebagai muslim yang baik ya. Bahkan mereka tuh ada yang diberi makan tuh ada yang komplain gitu, ini makannya sangat sedikit, tidak sesuai dengan porsi mereka. Terus mereka tuh ada yang dulu di awal-awal itu ada yang mau kabur ke Malaysia, terus memfitnah warga Aceh, membuat pelecehan terhadap mereka, tapi kan tidak terbukti karena memang itu propaganda aja, propaganda dari mereka gitu, supaya mereka bisa lari dari camp tersebut kayak itu. Kalau menurut saya, sebenarnya bukan menurut saya lah, menurut ya semua masyarakat di Aceh juga mungkin setuju kalau mereka tuh dikembalikan aja ke Bangladesh, atau misalnya dikembalikan aja ke negara Inggris gitu kan. Soalnya mereka dulu kan di Myanmar aja kan mereka tuh imigran ya. Di Myanmar tuh mereka tuh bukan warga asli Myanmar, tapi mereka itu imigran. Nenek moyang mereka itu imigran, karena nenek moyang mereka tuh aslinya kan dari Bangladesh. Mereka menempati Myanmar itu dibawa oleh ada yang sudah menetap di situ, ada yang dibawa oleh Inggris, dan mereka itu saat penjajahan Inggris ke Burma, yang Myanmar itu pada awal-awalnya kan namanya Burma ya. Si Rohingya ini kan mendukung Inggris ya, mendukung Inggris, ada di pihak Inggris, bukan mendukung Myanmar. Harusnya kan walaupun kita minoritas gitu ya, walaupun kita minoritas, kalau kita sudah punya KTP Myanmar, berarti kita tuh harus berjuang demi negara yang kita tempati gitu kan, harus mempertahankan sampai
tetes darah penghabisan misalnya gitu kan. Tapi mereka itu malah membela si orang Inggris itu. Dan akhirnya kan Inggris dikalahkan oleh Jepang karena dulu Myanmar, Burma itu bersekutu dengan Jepang. Nah, pada saat itu kan mereka berarti tercatat mereka itu penduduk yang berkhianat gitu kan. Suku atau etnis yang berkhianat terhadap pemerintahan Burma, pemerintahan Myanmar gitu kan. Jadi isunya itu kan bukan tentang agama, bukan karena mereka beragama Islam terus diusir dari Myanmar, bukan, karena mereka itu pengkhianat, mereka tuh imigran gitu kan. Jadi dicabutlah kewarganegaraan yang memang tidak pantas gitu kan, kayak di Indonesia dulu kan ada simpatisan G30SP gitu kan. Ya diusir dari Indonesia, ya wajar karena pengkhianat yang memang tidak layak untuk tinggal di negara tersebut, negara yang udah mereka khianati. Ya seharusnya pemerintahan Inggris, seharusnya Rohingya ya ke Inggris aja gitu kan, karena dulu mereka, nenek moyang mereka juga dukung orang Inggris gitu kan. Dan dilihat dari sikap mereka tuh telat makan aja sampai ngamuk gitu kan. Padahal mereka tuh tahu singgah di mana sih, mereka itu singgah di negara Indonesia, yang negara Indonesia tuh mayoritas penduduknya ya masih di bawah garis kemiskinan, bukannya tinggal di negara yang sudah maju gitu kan. Semacam misalnya kalau di negara misalnya di Amerika atau di Inggris gitu kan, kenapa mereka enggak tinggal di situ. Nah kalau misalnya ada UNHCR mau menampung mereka, ya enggak apa-apa, bawalah ke rumahnya, ke rumah anggota UNHCR itu, biar mereka tahu gitu perilaku mereka, perilaku si Rohingya itu seperti apa. Jadi tidak membebani masyarakat sekitar, walaupun masyarakat tidak, maksudnya tidak memberi uang cukup banyak untuk mereka itu, tapi kan sama-sama direpotkan ya. Dengan leluasanya pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia melalui jalur laut, perlu dipertanyakan, kelautan di Aceh itu dilindungi negara nggak sih? Sudah maksimal belum? Aceh itu terlindungi nggak sih? Dilindungi dengan maksimal nggak sih? Karena sangat bahaya sekali ya kalau semua kapal bisa singgah di sana tanpa sepengetahuan keamanan laut. Jadi maritim Indonesia tuh sangat rawan, tidak benar-benar terlindungi oleh negara.